Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi yang saya kasih dan saya banggakan di dalam Yesus Kristus. Pertemuan kita terakhir kita sudah membahas bab yang kedua bagian A dan B. Bagian A kita melihat misteri Yesus Kristus zaman Israel dan misteri gereja zaman Yudaisme. Nah, pada hari ini kita akan membahas bagian C, yaitu misteri gereja zaman Perjanjian Baru. Para mahasiswa, mari ikuti diktat yang sudah ada di tempat Anda dan ikutilah video yang malah pagi ini saya tayangkan kepada Anda. Kita melihat misteri gereja zaman Perjanjian Baru. Yang pertama-tama kita akan melihat hubungan Yesus Prapaskah dan gereja. Nah, Yesus dengan mengumpulkan murid-muridnya berarti meletakkan dasar bagi apa yang nantinya sesudah ia bangkit dan mengutus Roh Kudus akan lahir sebagai gereja. Dari antara para murid, Yesus memilih 12 orang yang disebut dengan kelompok para rasul. Nah, apakah dengan demikian berarti Yesus disebut mendirikan gereja? Mari simak dua alasan utama ini. A. Gereja didirikan bukan pertama-tama oleh sabda Yesus, melainkan oleh karya Allah Bapa yang dilaksanakan dalam hidup Yesus, khususnya dalam wafat dan kebangkitan Yesus yang disusul dengan dicurahkannya Roh Kudus. B. Meskipun begitu, dapat dikatakan juga bahwa gereja didirikan oleh Yesus Kristus meski bukan pada saat tertentu, melainkan dalam seluruh hidupnya, sejauh gereja merupakan hasil sabda dan karya Yesus. Lihat dalam Injil Matius bab 16 ayat 17 sampai 19. Ini yang disebut dengan hubungan Yesus Prapaskah dan gereja. Yang kedua, eklesiologi umat Kristen perdana. Di dalam eklesiologi umat Kristen perdana kita melihat beberapa paham. A. Paham gereja dari Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan beberapa pandangan. Pertama, mula-mula Rasul Paulus mengambil alih paham gereja dari Perjanjian Lama, yaitu gereja umat Allah atau kahal. Namun bagi Paulus, untuk menjadi anggota gereja bukan hubungan etnis yang pertama-tama atau keturunan Abraham, melainkan panggilan Allah dan penyerahan manusia di dalam iman. Menerapkan paham gereja dari Perjanjian Lama pada jemaat Kristen, Paulus menggarisbawahi bahwa kepenuhan sejarah Israel telah terpenuhi di dalam Yesus Kristus. Sehingga orang yang bersatu dengan Kristus harus disebut Israel sejati, umat Allah yang baru. Itu hal yang pertama dikatakan Rasul Paulus. Hal yang kedua adalah di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus dan di Kolose. Paham gereja disebut tubuh Kristus. Nah, di dalam paham ini Paulus mengungkapkan dua gagasan. Pertama,
kita di dalam Kristus atau Kristus di dalam kita. Ungkapan ini menunjukkan betapa eratnya hubungan Kristus dengan orang-orang Kristen. Bahkan Paulus mengatakan, Kristus di dalam aku. Bisa Anda baca dalam Galatia bab 2 ayat 20. Hal yang kedua dikatakan oleh Rasul Paulus adalah ada dua gagasan. Yang kedua itu tentang kepala tubuh. Kata kepala tubuh ini mempunyai dua latar belakang. Yang pertama, pikiran Helenis Yunani. Kepala berarti sumber hidup untuk tubuh. Maka dari pikiran ini Paulus mengatakan bahwa Kristus adalah sumber hidup gereja, terutama dalam arti rohani. Bahwa Kristuslah yang menghidupkan dan menggerakkan gereja. Ini bisa Anda baca dalam Efesus bab 5 ayat 23 sampai 30. Kedua, dari paham Yahudi. Menurut paham ini, Kristus sebagai kepala berarti Kristus adalah pemimpin. Kristus memimpin gereja seperti Yahweh memimpin umatnya. Dalam paham kepala terungkapkan keunggulan dan kemuliaan Kristus terhadap pemimpin-pemimpin dunia yang gelap. Bisa Anda baca di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus bab 6 ayat 12. B. Paham gereja dari kisah para rasul, khususnya gagasan Lukas Penginjil. Kisah Rasul atau Lukas Penginjil menggambarkan paham gereja sebagai berikut. 1. Gereja adalah hidup persaudaraan. Bisa dibaca dalam Kisah 2 ayat 42 atau ayat 44 atau ayat 46 atau Kisah 4 ayat 32. Yang berikut, gereja itu adalah kumpulan orang-orang beriman yang bersatu padu. Kisah 2:44 atau Kisah 5 ayat 14. Yang berikut adalah gereja secara materi ialah kesatuan milik bersama. Bisa dibaca dalam Kisah 2 ayat 44 sampai 45. Yang berikut lagi dikatakannya, gereja ialah lanjutan Israel, tetapi juga adalah pengganti Israel. Inilah paham dari penginjil Lukas atau dari kisah tentang gereja. Yang bagian C, paham gereja menurut Rasul Yohanes atau Yohanes Penginjil. Paham gereja menurut Yohanes Penginjil dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu pertama, gereja adalah hubungan pribadi individu dengan Yesus Kristus. Yang kedua, gereja adalah kesatuan dalam umat, dan hal ini sekaligus merupakan salah satu unsur pokok iman Kristiani.